Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita pegang dokumen resmi nih, lumayan penting. Surat edaran nomor 13 tahun 2025. Ini dari Sekjen Kemendikdasmen. Jadi garis besarnya surat ini tuh ngomongin soal gimana sih cara ngebimbing siswa, ya peserta didik, biar kalau nyampein pendapat itu positif. Tujuannya, ya biar nyambung sama nilai-nilai karakter kita sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, misi kita sekarang ini ngebongkar nih, apa sih artinya ini buat siswa, buat sekolah, dan mungkin juga buat Anda ya sebagai orang tua atau pemerhati pendidikan. Oke, langsung aja kita bedah yuk. Kalau kita lihat nih ya, gagasan utamanya itu kayaknya maunya imbangin dua hal penting kan? Iya, betul. Di satu sisi kan ada hak konstitusional anak buat berpendapat, tapi di sisi lain kita juga perlu ngelindungin mereka yang masih, ya, dalam proses tumbuh kembang. Surat ini juga nyambungin ke tujuan gede pendidikan nasional kita kan? Betul sekali. Yang menurut saya menarik di sini itu pengakuan haknya itu eksplisit, tapi sekaligus ada kesadaran soal kerentanan siswa. Jadi bukan cuma soal boleh apa nggak ngomong gitu. Tapi gimana ngarahin ekspresi itu lewat jalur pendidikan ya kan, lewat dialog, terus ruang belajar yang aman. Jadi ini kayak kita bangun pagar pengaman gitu, sambil ngajarin cara pakai haknya secara tanggung jawab, tanpa korbanin keamanan mereka tentunya. Ini lebih ke pembimbingan sih, bukan cuma ngebatasin aja. Nah, soal perlindungan ini, surat edaran ini negasin banget kalau ini bukan tugas sekolah doang. Disebutnya ini tanggung jawab bareng-bareng. Ada pemerintah pusat, Pemda, sekolahnya sendiri, guru, tenaga kependidikan, sampai orang tua atau wali. Gimana Anda lihat penekanan di aspek bersama ini? Wah, ini krusial banget. Ini nunjukin kalau bikin lingkungan yang aman dan kondusif buat anak, itu ya perlu kerjasama semua pihak di ekosistem pendidikan. Nggak bisa saling lempar tanggung jawab gitu. Semua pihak ya sesuai perannya masing-masing. Wajib mastiin keselamatan, keamanan, dan hak anak terpenuhi. Termasuk, ini disebut jelas loh, mencegah siswa ikutan kegiatan yang berisiko buat mereka. Ada penekanan kuat ke pendekatan sistemik di sini kayaknya. Terus ada juga imbauan spesifik nih buat kepala dinas pendidikan di daerah. Diminta ngambil langkah strategis. Kira-kira apa ya bentuk konkretnya langkah strategis yang diharapkan ini? Untuk sekolah-sekolah atau mungkin mekanisme pengawasan baru. Kuncinya, langkahnya itu mesti transparan, bisa diukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan cuma formalitas, tapi benar-benar buat nyiptain lingkungan pendidikan yang aman. Biar apa? Ya biar siswa bisa tumbuh jadi warga negara yang kritis, peduli, demokratis, dan bertanggung jawab. Persis kayak amanat UU Sisdiknas kita. Ini bukan saran lagi sih, tapi kayak instruksi buat ya bergerak nyata di lapangan. Oke, terus kalau kita turun ke level sekolah nih, ada poin soal pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan. Kedengarannya intensif ya, fokusnya kayaknya bukan cuma ke apa yang diomongin siswa, tapi lebih ke gimana cara nyampainnya ya. Nah, di sini nih letak pergeseran pentingnya menurut saya. Penekanannya itu di proses pembentukan karakter lewat praktik komunikasi sehari-hari. Nanamkan nilai kayak sikap ramah, santun, menghargai perbedaan, sama etika komunikasi itu jadi intinya. Jadi bukan cuma sekedar aturan tata tertib biasa, tapi ini usaha buat numbuhin budaya dialog yang sehat, yang konstruktif dari bawah, dari dalam sekolah. Jadi ngebentuk cara berekspresi yang positif gitu. Dan buat dukung itu, sekolah diarahin buat nyediain ruang dialog yang aman. Contohnya disebut ada forum musyawarah, OSIS, ekskul. Artinya ini ngasih wadah nyata buat siswa latihan kan? Betul, ini upaya memfasilitasi praktek demokrasi tapi skala mikro di sekolah. Jadi bukan cuma teori aja di kelas, tapi siswa dikasih kesempatan beneran buat belajar nyampain aspirasi, ya kan, belajar negosiasi, dengerin pendapat beda dalam lingkungan yang ya terkontrol dan mendukung. Ini soal bangun skill kewarganegaraan secara langsung. Oke, terakhir nih. Ada pesan buat orang tua atau wali murid, biar aktif dampingi anak, biar paham pentingnya nyalurin pendapat lewat jalur yang pas dan aman. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ini kayaknya sinyal kuat deh dari pemerintah buat lebih terstruktur gitu, dalam ngebentuk cara siswa berekspresi di lingkungan pendidikan formal.
Iya, bisa dibilang gitu. Surat edaran ini pada dasarnya ngebungkus ekspresi siswa dalam konteks yang lebih gede, yaitu pembentukan karakter dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Mencoba nyari titik temulah antara kebebasan berekspresi yang emang hak ya, dengan tanggung jawab dan kebutuhan akan perlindungan anak. Intinya sih numbuhin partisipasi demokratis dengan cara yang aman dan terbimbing. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih jauh. Surat edaran ini kan fokusnya jelas banget ya, soal gimana dan di mana siswa nyampein pendapat dalam kerangka pendidikan formal di sekolah. Pertanyaannya, di era digital sekarang yang komunikasinya udah masif banget. Gimana ya prinsip-prinsip ekspresi yang terbimbing, aman, dan beretika ini bisa relevan atau bahkan diterapin di luar gerbang sekolah? Terutama di ruang-ruang digital, tempat anak-anak kita kan pasti aktif banget berpartisipasi. Ini tantangan tersendiri sih buat kita pikirin bareng-bareng.